Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sahabat saya Toner mau kasih tutorial bagaimana cara repair cartridge 55A. Ini cartridge buat printer 3015 sama Pro 500 yang fotokopi ya. Langkah pertama, buka dulu. Kunciannya itu kayak pennya. Nah, pennya di sisi kiri kanannya ini dikeluarin dulu. Bisa pakai gunting atau pakai alat apa aja yang penting bisa keluar. Terus dibuka, dibagi dua, bagian drum itu sama WB. Nah, ini di sini bagian tabung buat penyimpanan serbuknya. Nah, jadi sebelum di refill itu dites dulu. Nah, kalau misalkan ini sebutnya magnet ya. Kalau misalkan magnetnya bagus itu rata gitu, gak ada garis. Nah, langsung aja eksekusi bagian tahap selanjutnya, yaitu buka bagian baut penutupnya untuk membuka sisi bagian magnet. Magnet itu biasanya selain kata biasa disebut juga developer ya. Oke, lanjut. Setelah dibuka bautnya, itu kurang lebih tadi ada dua, dilepas bagian ini. Nah, kemudian diangkat. Nah, jadi nanti refillnya dari bagian sini ya, dari bagian di bawah magnet itu dilepas. Nanti nuangnya bagian situ. Oke. Nah, ini yang ini tuh namanya WB ya, wiper blade. Jadi gimana kalau misalkan WB-nya sudah jelek itu gimana cirinya? Lembek ya. Kalau ini masih bagus ya? Masih bagus. Biar hasilnya bagus harus dikerok. Nah, jadi ujungnya dikerok dulu. Pakai gunting ya, pakai gunting aja. Jadi kalau misalkan WB-nya masih bagus, itu gak perlu diganti ya. Biasanya kalau misalkan WB-nya sudah jelek itu di hasilnya kotor. Di hasilnya ada garis-garis kotor biasanya. Coba baru dia ngasih alamat doang. Bagian WB-nya kalau ada vakum itu dibersihkan dulu pakai mesin vakum ya, disedot. Nah, sekarang tahap pengisiannya itu pakai serbuk. Ini kita pakai serbuk ultra yang bagus juga. Ada pakai serbuk apa ini? Oh iya benar, ultra. Itu yang bagus itu apa? Yang FAF ya. PAF itu lumayan bagus, made in Japan. Kalau ini produk Cina, tapi hasilnya dijamin, meskipun produk Cina juga tidak kalah ya, tetap bagus. Ini kurang lebih berapa gram bung isinya? Kurang lebih 150 gram ya. Bisa cetak berapa lembar? Ada 5.000 5.000-an. Kurang lebih bisa cetak 5.000 lembar ya. Itu gimana sih, bisa dijelaskan ya, kok pengisiannya itu harus penuh, harus setengah, apa berapa persen dari kapasitas tabung? sudah harus penuh, sesuai aja secukupnya. Karcisnya naon? Oke, jadi ini sudah kita isi kurang lebih 150 gram ya kapasitasnya. Dia mampu cetak itu sekitar 5.000 gram. 5.000 halaman ya. Oke, jadi tahap selanjutnya ini pembersihan
Oke, jadi sebelum magnet atau developernya dipasang kembali, dibersihkan dulu nanti supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, jangan lupa ring-ringnya dipasang lagi. Oke, selanjutnya dipasang kembali. Jadi jangan kebalik, bagian-bagian yang ada gearnya itu sebelah sini dimasukin ke dalam sampai pas ya masuk. Nah, kalau udah klik itu, kalau udah pas masuk diputer. Jadi untuk tutorial bagaimana cara refill catwit yang mono ya, kompatibel yang mono itu, ini berlaku untuk tipe-tipe kecil kayak 12A, 85A, 79A, pokoknya tipe-tipe kecil yang satu merek, printernya printer HP, itu kurang lebih tahapan refillnya seperti ini. Ini untuk produk Cina ya. Nah, jadi tahap pemasangan kembali ini jangan sampai ketinggalan bagian-bagiannya. Jadi cukup simpel ya sebenarnya. Yang penting mau nyoba aja dulu. Ini sama buat tipe yang kecil-kecil ya, kayak 85. Seperti ini juga cara refill ya. Cuman beda kapasitas. 85 juga ada WB, magnetnya, drum, PCR, DB. Jadi patokan itu kita lihat dari hasilnya seperti apa. Kalau ada masalah itu bisa diprediksi apa yang perlu diganti. Oke, yang selanjutnya itu masih tahapan pemasangan bagian ini ya, tabung serbuknya. Nanti selanjutnya dipasang lagi sama bagian ini drumnya. Di bagian ini ada 3 part ya. Di bagian ini ada 3 part. Jadi yang pertama itu ada drum. Drum itu bagian yang ini warna biru ya, biru muda. Kemudian yang buletan lagi kecil itu ada PCR-nya. Kemudian yang ada besi itu ya, besi silver itu namanya WB Weaver blade. Beberapa part itu kalau memang sudah waktunya diganti itu harus diganti ya. Jadi jangka pergantian spare part itu tergantung pemakaian, jadi nggak bisa diprediksi berapa kali harus diganti. Oke, sekarang kita mau bersihkan bagian drumnya. Ini ada 3 partnya, drum, PCR, sama WB. Sambil dibersihkan kita cek dulu kondisi kelayakannya apakah masih bagus atau perlu diganti. Nah, ini bagian pembuangan nih. Jadi harus jadi setiap kali direfill sisa-sisa pembuangan serbuknya itu, sampah serbuk itu berkumpul di sini. Jadi harus selalu dibersihkan. Biasanya kalau tidak dibersihkan itu dia akan tumpah, serbuknya nanti bleber kemana-mana. Oke, lanjut kita pasang kembali karena kondisinya ini belum pernah direfill ya, dari baru belum pernah direfill, jadi otomatis 1 atau 2 kali direfill ini spare part masih bagus. Pasang lagi yang bulat ini bagian PCR-nya, yang bulat yang ini sedikit dibersihkan. Ini bagian drumnya ya. Kalau kita lihat drumnya itu masih bagus, kondisinya masih bisa dipakai. Kalau drumnya itu sudah jelek, biasanya ada baret-baret ya, ada garis
macam-macam. Kadang kulitnya itu sudah mengelupas, itu waktunya sudah diganti. Kalau yang ini kita lihat masih bagus, cukup dibersihkan aja. Nanti kita pasang kembali, kita lihat hasilnya. Oke, kita lanjut pemasangan lagi. Ini di bagian itu ada fan, jadi nanti dibuka kemudian dipasang lagi. Nah, ini bagian pemasangannya, cukup disambungkan seperti ini. Jangan lupa pennya di bagian ini dipasang kembali. Satu lagi di samping yang ini juga dipasang kembali pennya. Jadi kalau di tipe-tipe yang lain itu ada yang pakai baut, ada yang pakai pen seperti ini. Kalau pakai pen cukup buka pennya kemudian dipasang lagi. Beres. Oke guys, saya cukupkan ya tutorial bagaimana cara refill Catread 55A ya. Ini tanpa pergantian spare part karena memang kondisinya masih bagus. Spare partnya masih oke, karena baru satu kali dari baru itu belum pernah direfill, jadi kondisi spare partnya masih bagus. Oke, semoga bermanfaat ya tutorial kali ini. Silahkan like video ini kalau suka, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya untuk dapat informasi berikutnya. Terima kasih. Salam cahaya tunnel.